untuk menanggapi panggilan dan pilihan Tuhan bagi diri kita masing-masing, diperlukan suatu tindakan yang nyata dari diri kita masing-masing dengan jalan memberi diri kepada Tuhan, bukan untuk menjalankan rencana kita, tetapi kita memberi diri kepada Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi kita? Itulah yang kita jalankan. Apa rencana Tuhan bagi kita? Itulah yang kita perlu memberi diri kita untuk menerapkan rencana Tuhan itu bagi diri kita masing-masing, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan menyatakan mengenai Yeremia dalam ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi jauh sebelum kita ada, jauh sebelum Yeremia ada, Tuhan sudah memiliki rencana dengan membentuk dia, bahkan sebelum dia ada dalam rahim ibunya. Yakinkah saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini bahwa Tuhan punya rencana jauh sebelum saudara saya terbentuk dalam rahim ibu? Apa rencana Tuhan bagi kita masing-masing? Di dalam kitab Yeremia juga Tuhan mengatakan bahwa dia mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan malapetaka. Rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Rancangan keberhasilan dan keberuntungan, itulah rancangan Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, tidak ada satu setan dua binatang, tidak ada siapapun dengan kekuasaan yang dia miliki yang dapat menghancurkan rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Satu-satunya yang bisa menghancurkan rencana Tuhan itu adalah kita sendiri. Bagaimana cara kita menghancurkan rencana Tuhan? Dengan pemberontakan kita, dengan ketidaktaatan kita. Itulah satu-satunya cara yang dapat menghancurkan rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sombong, ketika kita angkuh, ketika kita memberontak, ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan sebagai Sang Tuhan atas kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara berkasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal. Saya secara pribadi, saya secara jujur memberitahukan kepada saudara bahwa sampai hari ini saya tidak terlalu banyak tahu tentang diri saya sendiri. Kenapa timbul seperti ini, seperti ini? Kenapa saya asal dari sini, kemudian begini-begini, dalam pengalaman hidup saya seperti ini? Saya juga belum mendapat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang diri saya sendiri. Berarti walaupun kita yang punya diri ini, kita terbatas untuk mengenal diri, terbatas untuk mengetahui diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, jauh sebelum kita dalam rahim ibu kita, Dia sudah mengenal kita secara detail. Tuhan tahu kelakuan-kelakuan kita, saudara-saudara. Kurang kita di mana, lebih kita di mana, Dia tahu. Apa yang tersembunyi di hadapan manusia yang kita lakukan di bawah pohon pisang, Tuhan tahu. Tahu atau tidak? Tahu. Dia kenal betul, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian bukan hanya mengenal, tapi juga memuduskan. Apa artinya memuduskan, saudara-saudara? Memuduskan itu berarti Dia memisahkan kita untuk tujuan dan rencananya bagi kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara yang memberi diri kepada Tuhan untuk menjadi
pengurus gereja ini, saudara tabiskan hari ini. Itu artinya Tuhan sudah mengenal saudara dan menguduskan saudara untuk tujuan pelayanan yang berlangsung di gereja ini. Menghususkan saudara, dan kita punya tanggung jawab ketika kita dikhususkan untuk panggilan rencana Tuhan itu. Kita juga harus bersedia untuk dikuduskan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Kemudian menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dia yang menetapkan saudara-saudara. Jadi pertama-tama itu penetapan bagi diri kita itu untuk menjadi pengurus gereja itu sebenarnya Tuhan yang menetapkan. Tapi Tuhan memberi kepercayaan melalui pemimpin di gereja kita. Tuhan yang menetapkan kita. Apakah kita mau atau tidak itu bergantung kita. Tetapi kalau kita mau, maka Tuhan sendiri yang melengkapi kita untuk menjalankan tugas pelayanan. Seperti halnya Yeremia diberikan suatu kemampuan oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi itu memang jabatan pelayanan, tapi fungsi nabi itu kita bisa jalankan dalam kehidupan kita sekalian. Apa fungsi nabi? Fungsi nabi itu adalah menjadi penyambung lidahnya Tuhan kepada umat. Itu berarti begini, kalau kita menanggapi panggilan Tuhan bagi kita sekalian, pilihan Tuhan, penetapan Tuhan bagi kita untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, kita harus menjadi umat yang suka mendengar apa yang Tuhan katakan, dan berdasarkan apa yang Tuhan katakan itulah yang kita teruskan kepada umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita sampaikan kepada mereka, entah di dalam lingkungan jemaat seperti ini, demikian juga di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja atau melaksanakan tugas-tugas harian kita. Itulah tempat di mana Tuhan menugaskan kita untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kebenarannya kepada umat yang ada di tempat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan di sini bahwa sebelum Yeremia lahir, Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi seorang nabi. Hal yang sama yang harus kita yakini, bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana bagi kita masing-masing. Tuhan yang mengenal kita, Tuhan menguduskan kita, dan Tuhan yang menetapkan kita sesuai dengan rencana Tuhan dalam penugasan Tuhan bagi kita untuk melaksanakan panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita masing-masing. Jadi sebagaimana Allah memiliki rencana bagi hidup Yeremia, demikian juga Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita masing-masing. Apa sasaran Tuhan bagi hidup Yeremia dan bagi hidup kita? Sasaran Tuhan adalah agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan membiarkan Dia untuk bekerja di dalam diri kita, menggenapi rencananya melalui hidup kita dan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana halnya Yeremia, dia hidup sesuai dengan rencana Allah. Dia hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan bagi dirinya. Tapi itu juga meliputi pikul salib, menyangkal diri, dan penderitaan. Itulah yang mewarnai kehidupan dan panggilan Yeremia. Sekalipun demikian, Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan hal yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, kita harus ingat panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, bekerja bagi Tuhan, juga mencakup pikul salib itu, penderitaan itu. Tetapi semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memakai itu
untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bukan untuk semua orang, tapi bagi mereka memenuhi syarat yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu yang mengasihi Dia. Kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan sesuai panggilan dan pilihan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pilihan Tuhan, lalu kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan kita melayani Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa mengubah hal yang negatif menjadi kebaikan kita, karena kita mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masing-masing kita ini, saya percaya, kita adalah orang-orang yang dipilih, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Dan di dalam kita melaksanakan rencananya, kita harus pastikan diri kita ini, kita menjawab panggilan pilihan Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan.